Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oh Nat, kok upload sekarang Nat? Nggak hari Kamis, bukannya hari Kamis Nat, ini kan masih Selasa. Ya memang alhamdulillahnya berkat saran dari Wawa semua yang menginginkan aku mengupload video lebih banyak di setiap minggunya, akhirnya Nadi memutuskan untuk mengupload video 3 kali seminggu, yaitu di hari Selasa, hari ini, hari Kamis, dan hari Sabtu seperti biasanya. Mohon maaf yang minta tiap hari belum bisa, nanti megap-megap aku mikirin video ini ya kan. Dan yang jelas untuk segmen baru ini, Nadia tidak akan membahas soal horor dan kriminal nih, Wak. Horor kriminal kan udah ada tuh hari spesialnya di hari Kamis dan hari Jumat. Kita sediakan nih segmen refreshing dikit biar kalian otaknya nggak ngebul mikirin yang serem-serem ya kan. Yaitu di hari Selasa ini. Dan khusus untuk di hari Selasa, Nadia tetap akan bercerita, Wak. Nggak ada konten lain, tetap akan bercerita, akan menjadi storyteller. Tapi segmennya beda nih. Segmennya yaitu biografi. Aku buat segmen biografi ini karena aku tuh sering ngeliat komen dari kalian ya, ih Kak Nadia nih andai aja jadi guru sejarah aku. Wak coba bahas soal sejarah dong. Kayaknya dijelasin sama Wak nih nggak bakal ngantuk. Bisa aja kalian ini memang ya. Nah itu makanya kenapa akhirnya aku bikin segmen biografi. Selain itu juga biar ya itu, biar nggak ngebul otak kalian mikir yang seram-seram, aku menyediakan sedikit segmen refreshing otak Cenawa. Dan cerita yang akan aku angkat di setiap hari Selasa ini berkaitan dengan biografi tokoh yang ada di dunia. Mau itu pahlawan, pengusaha, artis, penyanyi, seniman, mungkin YouTuber juga. Dan aku akan mengangkat kisah-kisah perjalanan hidup mereka, tidak hanya secara umum tapi mungkin ada kisah lainnya yang kita sendiri tidak tahu. Jadi segmen inilah yang akan menambah tayangan video aku di setiap minggunya. Yang awalnya jadi 2, sekarang jadi 3 ya Wak ya. Dan aku harap semoga kalian bisa enjoy, bisa terhibur, dan pastinya mendapatkan informasi tambahan seputar informasi yang mungkin belum kalian ketahui ya Wak. Dan selain itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk antusiasnya menyambut produk kolaborasi Nadia dengan teras rumahmu. Aku gak nyangka ternyata antusiasnya sebegitu, terharu aku tuh Wak. Semoga produk kolaborasi yang kami ciptakan ini bisa membuat kalian lebih dekat gitu sama Nadia Omara ya kan Wak. Dan yang jelas semoga kalian suka Wak ya. Jadi Wak, untuk kisah pertama yang akan aku bahas di segmen terbaru ini adalah biografi dari pahlawan revolusi kita, yaitu Kapten Pier Tendean. Kalian yang ngikutin sejarah pasti sudah sangat tahu siapa beliau ini. Kapten yang muda, ganteng, tinggi, pintar, karismatik, berprestasi, masih muda lagi Wak. Dan biar kalian tahu, di usianya yang masih muda ini beliau sudah menjadi rebutan para jenderal untuk merekrutnya menjadi ajudan mereka. Tapi Wak, sayangnya pada saat dia berusia 26 tahun, dia gugur karena peristiwa G30 SPKI di bulan September tahun 1965. Padahal di bulan Novembernya Wak, dia sudah memutuskan untuk meminang kekasihnya yang bernama Rukmini. Dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membahas beliau? Selain memang karena prestasinya, beliau ini dikenal dengan sosok yang sangat pemberani, dimana pada saat serangan G30 SPKI itu, pada saat jenderalnya Bapak Ahana Sution ingin ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa, dan Kapten Tendean ini dengan keberaniannya dia maju ke depan mengatakan bahwa dialah Bapak Ahana Sution yang sebenarnya sedang dicari oleh pasukan Cakrabirawa ini. Dan dikarenakan peristiwa tersebut, Kapten Pier Tendean gugur dikarenakan menyelamatkan jenderal. Jadi gimana kisah perjalanan dan biografi dari Kapten Pier Tendean ini? Check it out. Jadi Wak, Kapten Pier Tendean ini bernama lengkap Pier Andreas Tendean yang lahir di Batavia atau Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Februari 1939. Nah, ayah Pier Tendean ini berdarah Minahasa, namanya adalah Dr. Aurelius Lammert Tendean, di mana beliau ini merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Sementara ibunya ini adalah orang Belanda berdarah Prancis, namanya Cornet Maria Elizabeth. Nah, karena persilangan inilah Kapten Pier Tendean ini lahir dengan kulit putih dan bermata coklat, nggak kayak masyarakat lokal di sana, Wak. Dan nama Pier di namanya beliau itu diambil dari nama kakeknya, yaitu Pier Albert, ayah dari ibunya. Sedangkan nama Andreas diambil dari kakek yang berasal dari belah bapaknya. Meskipun berdarah Minahasa Prancis, Pier ini fasih berbahasa Jawa, Wak. Karena dia ini sudah cukup lama tinggal di Jawa Tengah. Nggak kayak aku, udah lama tinggal di Jogja tapi nggak bisa bahasa Jawa. Dan untuk riwayat pendidikannya Kapten Pier Tendean ini, dia bersekolah di SR atau Sekolah Rakyat Kintelan, dulu belum sekolah dasar Wak. Lalu di SMP Negeri 1 Semarang, kemudian melanjutkan sekolah SMA-nya di SMAN bagian B Semarang. Terus setelah lulus dari SMA, dia mengambil Akademi Militer, jurusan Teknik Angkatan ke-6 di Bandung Wak, untuk tahun ajaran 1958 sampai 1961. Dan setelah itu dia kembali melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Bogor tahun 1963. Ada nggak dari kalian yang alumni situ? Komen di bawah. Kalian satu alma mater sama Pier Tendean. Mantap.
Nah, Pirtendian ini anak kedua dari 3 bersaudara. Dia memiliki kakak dan adik perempuan. Adik cowok satu-satunya nih, Wak. Kakaknya bernama Midzi Faredan dan adiknya bernama Ros Widiawati. Nah, sejak kecil juga mereka ini terbiasa hidup berpindah-pindah karena mereka mengikuti tempat dinas bapaknya. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, keluarga Dr. A.L. Tendean, bapaknya ini, pindah ke Magelang, Wak. Dan ayahnya langsung menjabat menjadi wakil direktur rumah sakit Magelang. Dan di kota inilah Pirtendian menghabiskan masa kecilnya sampai menyelesaikan masa sekolah dasarnya. Karena ayahnya ini menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit, Wak. Jadi memang keluarga Pirtendian ini cukup terpandang di sana, Wak. Tapi mereka nggak sombong. Keluarga mereka ini dikenal sangat baik dengan para pejuang yang sedang berperang di saat itu. Selalu dikasih makan, disupport, diajak berbicara, bergaul lah gitu, Wak. Nggak sombong. Nah, sebenarnya, Wak, pada saat tinggal di Magelang itu, ayah dari Pirtendian ini nyaris menjadi korban penculikan sisa-sisa gerombolan PKI yang sebelumnya terlibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948, Wak. Pada saat itu, ayah Pirtendian ini berhasil melarikan diri dengan cara menceburkan dirinya ke dalam sungai saat dikejar oleh gerombolan ini. Dan pada saat sedang melarikan diri tersebut, waktu lagi berenang di sungai itu, Wak, gerombolan ini masih sempat menembaki ayah dari Pirtendian ini membabi buta sampai-sampai kena lah itu ke kaki bapaknya. Alhasil walaupun memang berhasil lolos dari penculikan itu, salah satu kaki dari A.L. Tendean atau ayahnya Pirtendian ini cacat permanen karena luka tembak tadi, Wak. Nah, karena luka di kaki ayahnya ini, akhirnya keluarga Tendean ini memutuskan untuk pindah ke Semarang karena ayahnya ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang, Wak. Dan mulai saat inilah keluarga Tendean ini baru menetap nih di Semarang. Sementara itu cita-cita dari Pirtendian untuk menjadi tentara itu udah dari kecil, Wak. Karena seperti aku bilang tadi, keluarganya ini dekat dengan pejuang perang pada saat itu. Saat Pir kecil, dia kerap melihat para pejuang kemerdekaan yang hampir setiap hari mampir ke rumahnya untuk menemui ayahnya dan meminta persediaan obat-obatan untuk kepentingan gerilya. Ya karena itu memang keluarga Pirtendian ini dikenal sangat baik, Wak. Sering menolong para pejuang, memberikan pengobatan dan stok obat untuk medis ke para pejuang di garis depan. Dan pada saat Pir kecil pun dia ini sudah diajarkan kedisiplinan tinggi dan rasa nasionalis oleh ayahnya, Wak. Nah, karena sering melihat para pejuang yang sering datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan, dan dia juga melihat perjuangan mereka yang tetap semangat tanpa henti-hentinya membela negara, inilah yang membuat Pirtendian ini turut bersemangat untuk membela negaranya, Wak. Dan dari cita-citanya ini membuat Kapten Pirtendian bertekad untuk memasuki Akademi Militer Nasional, Wak. Tapi sebenarnya cita-citanya ini juga sempat ditentang oleh kedua orang tuanya, Wak. Karena Ibu Pir ini berharap putranya ini melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sementara sang ayah menginginkan putra satu-satunya ini untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia supaya bisa mengikuti jejak dia di bidang kedokteran. Tapi Wak, Pirtendian tetap bersikeras ingin mewujudkan cita-citanya menjadi tentara. Larangan dari orang tuanya ini nggak lain dikarenakan Pirtendian ini kan merupakan anak putra satu-satunya kan. Kalau dia ini berkarir menjadi tentara, orang tuanya khawatir karena menjadi tentara kan harus siap mempertaruhkan nyawanya. Mereka nggak mau kehilangan anak laki-laki satu-satunya mereka nih. Satu-satunya anggota Pirtendian yang menyetujui cita-cita Pirtendian adalah kakaknya, Wak, yaitu Midzi Ferry. Akhirnya dikarenakan memang sudah memiliki tekad yang sangat kuat, Pirtendian tetap masuk ke sekolah yang dia idam-idamkan, yaitu Akademi Militer. Tapi nggak mulus dia langsung masuk ke sana, Wak, nggak. Ada kisah lainnya nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke perjalanan bagaimana Pirtendian ini bisa masuk ke Akademi Militer, ya, Wak. Check it out. Nah, jadi Wak, guna mencapai cita-cita yang menjadi tentara ini, dia pun mendaftar lah nih di Angkatan Militer tahun 1958, Wak. Tapi untuk menghibur hati orang tuanya, selain mendaftar di AMN atau Akademi Militer Negara itu, dia daftar juga nih, Wak, di Fakultas Kedokteran UI, sesuai dengan keinginan bapaknya. Tapi ternyata pada saat mengikuti tes, dia tidak lulus. Melihat hasil tes di Fakultas Kedokteran UI yang tidak lulus itu, akhirnya orang tuanya pun merelakan Pirtendian ini untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Negara. Menurut Ibu Midzi, kakaknya Pirtendian, bukan karena dia gagal, bukan karena dia nggak bisa jawab pertanyaan, tapi memang Pirtendian nggak mengerjakan soal tesnya, Wak.
Itulah makanya dia nggak lulus. Itulah akhirnya tercapai cita-citanya kan. Dia menghibur orang tuanya, oke nih aku bakal ikut tetap, insya Allah lulus. Kalau lulus ya mapa, kalau nggak lulus ya udah mohon maaf, aku masuk nih akademi militer. Berhasil dia Wak. Nah barulah akhirnya di bulan Agustus tahun 1958 Pier Tendian mengikuti rangkaian tes untuk masuk Akademi TNI Angkatan Darat, yang setahun kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD Bumi Panorama Bandung, dan sekarang berubah menjadi SECAPAAD, SECAPAAD. Nah, setelah mengikuti rangkaian tes, Pier Tendian pun akhirnya lulus seleksi tahap akhir sebagai calon taruna G1 atau pangkat taruna terendah bersama dengan 155 orang pemuda lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan pada saat itu dia memilih jurusan teknik atau ZENI. Nah, selama menempuh pendidikan di sana, Pier Tendian dan teman-temannya ini harus kuat menjalani berbagai latihan fisik dan mental pastinya. Karena emang pelatihan fisik militer itu pasti berat kan, Wak? Kalian juga pasti tahu itu kan. Teman satu baraknya Kapten Pier Tendian yaitu Opung Ritonga menceritakan bahwa dulu mereka harus berjalan tiarap di atas 10 balok es sambil matanya ditutup. Dan masih banyak juga pelatihan fisik yang sangat berat lainnya. Nah, waktu dengar gimana kerasnya pelatihan fisik yang ada di dalam akademi itu, ibunya Pier Tendian merasa sedih dan resah, Wak. Ini juga yang membuat ibu dan kakaknya si Pier ini terus menangis, Wak. Ya karena itu, Wak, udahlah ini anak laki-laki aku satu-satunya, adik satu-satunya aku yang laki-laki. Ditambah lagi memang dari awal mamanya udah gak setuju kan si Pier ini masuk Akmil. Ya udah, jadi selama anaknya itu menjalani pendidikan di Akmil itu, selama itu juga lah mama ini was-was, Wak, suka nangis gitu di rumah. Nah, pada saat itu di barak nih, pernah Wak temannya si Pier ini ngomong ke si Pier, dia bilang, "Pier, kok tega sih buat kakak sama ibumu nangis gara-gara kau masuk Akmil?" Mendengar pertanyaan temannya itu, Pier diam aja, Wak. Dia nggak jawab apa-apa. Karena memang dia udah tekad kali buat masuk akademi militer itu. Saat itu juga banyak teman-temannya Pier Tendian ini bertanya kepadanya, "Keluargamu orang kaya, orang terpandang, bapakmu dokter, kok kau pilih masuk militer sih? Ikut berdarah-darah, berlumpur-lumpur sama kayak kami ini buat apa?" Terus Wak, jawaban Pier Tendian apa? "Selama ini keluarga saya banyak dibantu oleh negara. Sekarang saatnya saya balik ke negara. Kamu mau apa?" Wah, dengar si Pier jawab itu, kicep lah kawannya. Oke, siap. Itulah Wak, saking kuatnya tekad dia untuk masuk ke akademi militer untuk membela negaranya nih. Pernyataan dari si Pier inilah yang membuat banyak teman-temannya di sana yang salut sama dia, kagum sama dia. Walaupun berasal dari keluarga kaya terpandang, tapi dengan tekadnya untuk membela negara, dia dengan ikhlas dan rela menjalani pelatihan fisik yang mungkin tidak banyak anak-anak kaya pada saat itu memilih jalan yang sama seperti si Pier, Wak. Dan yang jelas selama menjalani pendidikan di sana, Pier Tendian ini dikenal menonjol, Wak. Bukan karena paras Eropanya aja, tapi juga karena sosoknya yang menjadi bintang di lapangan yang sangat jago dalam bidang olahraga. Maklum aja Wak, tingginya berapa? 170 cm. Jangan kalian sih, aku kalau jalan di sampingnya nih kayak telunjuk sama jempol. Tinggi kali Wak. Karena tingginya itulah yang membuat dia jadi andalan kawan-kawannya di olahraga basket, volley, tenis di sekolahnya itu. Nah, pada masa sekolah militer itu juga teman-temannya si Pier ini menjuluki Pier dengan nama Batona. Bahasa Manado itu Wak, artinya pacarmu. Karena apa? Karena dia ganteng, Wak. Iya, memang ganteng kan. Kurasa kalian juga mengingat beliau nih karena ketampanannya duluan nih, ya kan? Ngaku kalian. Aku juga mengakui itu. Pertama kali aku nggak tahu nih kalau beliau ini seberani itu menyelamatkan jenderal ya. Yang ku tahu dia pertama ganteng aja gitu. Setelah aku dengar lagi kisahnya, itulah Wak bikin aku jatuh cinta kali sama beliau nih. Aduh. Nah itu Wak, di sekolah pun banyak senior-senior yang tergila-gila sama dia. Tapi Pier orangnya kalem Wak, cool. Dia tetap rendah hati, sederhana dan gak genit ya. Dia gak genit, dia gak mata keranjang. Walaupun memang dia disukai banyak cewek di sana Wak. Nah di akademi, Pier Tendian beserta Opung Ritonga, teman yang satu bara itu, sama-sama berprestasi Wak. Di tahun ketiga akademi, Sersan Mayor Effendi Ritonga terpilih menjadi Komandan Korps Taruna dan Sersan Mayor Pier Tendian sebagai Komando Batalion Korps Remaja. Terus pada tahun 1961, setelah lebih dari 3 tahun menjalani pendidikan di sana, sebanyak 144 sersan mayor, termasuk Pier, dilantik menjadi Letnan II. Seiring digaungkannya operasi Trikomando Rakyat atau Trikora oleh Presiden Soekarno. Trikora itu apa ya Wak? Lupa aku. Trikora itu adalah operasi membebaskan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia Wak. Nah terus back to topic lagi, dari 144 sersan tadi, 140 diantaranya ditempatkan ke 33 satuan tugas TNI ZENI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Wak. Letnan II Pier Tendian dari Korps ZENI ini menunaikan tugas pertamanya menjadi Komandon Peleton Batalion ZENI Tempur 2 Kodam 1 Bukit Barisan Sumatera Utara.
Nah, disinilah Wak, awal mulanya Pir Tendean menemui cinta sejatinya Wak. Ini untung pada masa itu belum dikenal hari patah hati sedunia. Kalau dulu udah dikenal Wak, aku rasa hari dia bertemu dengan cinta sejati itulah menjadi hari patah hati sedunia ya. Nah, sekarang kita baru akan masuk ke perjalanan kisah asmara dari Pir Tendean bersama cinta sejatinya yang ternyata tidak berjalan mulus, terkesan lebih ngenes, lebih sedih Wak. Gimana kisahnya? Check it out. Nah, jadi Wak, setelah dia menjalani tugas pertamanya di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, di tahun 1963 pas si Pir ini lagi libur tugas, kedua kawannya si Pir ini mencomblangkan Pir kepada seorang wanita bernama Rukmini. Dua kawannya ini udah kenal duluan sama Rukmini Wak. Terus berkali-kali dipujuknya Pir Tendean untuk menemui Rukmini juga. Ayolah Pir, ke rumah si Rukmini lah yuk, sini ku kenalin, kata kon-konnya nih. Kau tengok dulu lah gadis itu, orang tuanya baik Wak, nggak galak. Rukmininya juga baik kali, kata kawannya nih Wak. Pertama nggak mau si Pir nih Wak, ditolak yang galak Wak. Diajak lagi sama kawannya, ayolah Wak, coba dulu ke rumahnya, kenali dulu. Enggak, aku bilang. Ditolak nih Wak sama si Pir. Karena walaupun memang dia ini menjadi sasaran cewek-cewek, dia ini juga cuek. Sampai akhirnya mungkin karena udah capek asik dipujuk terus sama kedua kawannya ini, disetujui lah sama si Pir itu Wak. Ayo udahlah Wak, ayolah kita ke rumah Rukmini yuk, kata Pir kan. Terus bertiga nih mereka, si Pir sama dua kawannya ke rumah Rukmini kan. Waktu nyampe di rumah Rukmini, bertemu langsung sama Rukmini, dikenalin sama kawan-kawannya nih kan. Disitulah Wak kali pertamanya Pir Tendean langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Wak. Karena Pir ini merasa langsung klik sama kepribadiannya Rukmini. Dengan kalemnya Rukmini, baik hatinya, lembutnya Rukmini, inilah yang membuat Kapten Pir Tendean jatuh cinta dengan sosok gadis ini Wak. Nah terus kan, udah oke nih, udah suka si Pir kan Wak. Biasanya kalau mau datang ke rumah Rukmini sama kawan-kawannya nih, sama dua orang itu bertiga mereka ngawanin si Pir kan biar ketemu sama si Rukmini. Terus pada suatu hari waktu dia ingin menemui si Rukmini, dia datang sendiri Wak. Udah Wak, kalian gak usah ikut, aku udah bisa sendirian, berani aku dah, kata Pir Tendean Wak. Gak perlu dikawanin lagi sama kawan-kawannya. Nah, siapa Rukmini ini Wak? Rukmini ini adalah gadis asli Yogyakarta. Dia anak pertama dari 4 bersaudara. Dan sebenarnya usia mereka ini berjarak cukup jauh Wak, yaitu 8 tahun. Tapi biarpun begitu, karakternya Rukmini ini yang tegas, mandiri, inilah yang membuat Pir ini semakin hari semakin jatuh cinta kepada Rukmini. Rukmini juga pastilah tertarik sama si Pir ya kan. Gak cuma dari tampangnya aja Wak, tapi dari karismanya, sifatnya. Tapi selain itu diakibatkan karena sifat humoris dan kecerdasannya Pir Tendean. Dan akhirnya hubungan mereka pun langsung berlanjut ke tahap pacaran. Ya udah Wak, jadi kalau setiap kali libur nih si Pir tuh selalulah datang ke rumah Rukmini, ketemu sama mama bapaknya Rukmini, main ngobrol gitu ya kan. Tapi sebenarnya juga hubungan mereka tuh nggak berjalan mulus Wak. Sempat ada pertentangan dari orang tua Rukmini dikarenakan mereka beda agama. Sempat gak disetujui tuh pada saat itu. Dan waktu itu juga mereka sempat menjalani hubungan jarak jauh atau LDR-an, long distance relationships, atau lo doang relationship. Maaf nih yang LDR, mantap kalian. Kenapa mereka LDRan? Karena pada saat itu Pir ini mendapat panggilan sekolah intelijen TNI Angkatan Darat di Bogor, Jawa Barat Wak. Nah selama menjalani pendidikan intelijen selama 3 bulan di sana, Pir mampu menyelesaikan dengan nilai yang sangat sempurna. Dan dari prestasi yang didapat oleh si Pir ini membuat dia dipercaya terlibat dalam berbagai misi intelijen Wak. Dia pun akhirnya diterjunkan di Operasi Dwi Kora, memimpin pasukan relawan untuk mengadakan penyusupan ke beberapa wilayah di luar Indonesia nih. Berbekal dengan wajah bulenya, dia pun beberapa kali ditugaskan untuk menyusup ke beberapa negara dengan menyamar sebagai turis dalam Operasi Dwi Kora ini. Bahkan dalam Operasi Dwi Kora ini, Pir Tendean pernah ditugaskan untuk mengawal Menteri Pembantu Presiden, yakni Oi Chutat, yang masuk ke Malaysia dengan menyamar sebagai pedagang Tionghoa. Dan saat ditugaskan dalam Operasi Dwi Kora itu, Pir sering harus menjalani berbagai penugasan dengan durasi waktu yang tidak menentu. Jadi itulah yang membuat dia ngerasa kangen gitu sama keluarga dan pacarnya Rukmini Wak. Dia sering berkabar dengan keluarga dan pacarnya lewat surat, dan dia pun meluapkan rasa rindunya dalam surat itu Wak. Pakai surat Wak, nggak kayak kita tinggal nekan jempol aja. Zaman dulu nih, romantis sekali ya. Aduh. Dan dari situ juga waktu lagi dapat cuti, Pir ini balik ke Semarang ke tempat orang tuanya. Pir juga bahkan menyempatkan dirinya untuk pergi ke Medan untuk bertemu dengan pacarnya si Rukmini Wak, sambil bawain oleh-oleh.
Nah, karena tugas yang dipikul oleh si Pir Tendian ini di garis depan, Wak. Lagi-lagi inilah yang membuat Ibu Pir ini makin was-was. Kebetulan pula Ibu Pir Tendian ini teman baik dari mertuanya Jenderal Aha Nasution, yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Hankam. Akhirnya ibunya ini mencoba untuk mengajukan penarikan tugas anaknya kepada Jenderal Aha Nasution, Wak. Nggak cuma mamanya aja yang khawatir, pasti Rukmi ini pacarnya juga pasti khawatir lah ya kan. Dia khawatir dengan pacarnya Pir Tendian yang berada di garis depan peperangan. Apalagi jalinan hubungan jarak jauh mereka ini hanya lewat surat aja. Akhirnya untuk melegakan keresahan dari pacarnya ini, di tahun 1965 Rukmini dan Pir Tendian memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, Wak. Pada saat itu Pir juga menuliskan surat kepada keluarganya, di mana isi suratnya itu meminta doa restu untuk menikahi Rukmini, Wak. Dan pada saat Pir Tendian ini sedang mendampingi Jenderal Aha Nasution ke Medan, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1965, Pir Tendian menyempatkan diri ke rumah Rukmini, bertemu kedua orang tua Rukmini untuk melamar Rukmini, Wak. Akhirnya lamaran dari Pir Tendian pun diterima oleh keluarga Rukmini dan hari pernikahan pun disepakati di bulan November tahun 1965, Wak. Sebelum kita masuk ke kisah tragis yang terjadi di bulan September tahun 1965 yang merenggut nyawa Kapten Pir Tendian ini, aku akan menceritakan dulu bagaimana Pir Tendian ini menjadi ajudan Jenderal Aha Nasution dan bagaimana keloyalan atau kesetiaannya dari Pir Tendian untuk menjaga jenderalnya ini, ya, Wak. Check it out. Nah, tadi ingat kan kalau Ibu Pir Tendian ini mengajukan permohonan penarikan tugas anaknya kepada Jenderal Aha Nasution kan, Wak. Terus permohonannya dikabulkan lah ini. Baliklah Pir Tendian ke Jakarta kan. Dan waktu dia balik ke Jakarta itu, dia menjadi rebutan semua jenderal untuk dijadikan ajudan mereka karena kecerdasan dan keberanian dari Pir Tendian, Wak. Dan akhirnya perebutan ini dimenangkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Sejak tanggal 15 April 1965, Pir Tendian pun resmi dijadikan ajudan Jenderal Aha Nasution, lalu pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan 1. Setelah keputusan ini, keluarga Pir Tendian pun lega karena anak laki-laki satu-satunya ini tidak lagi berada di tengah-tengah medan peperangan. Selama tugas menjadi ajudan Jenderal Aha Nasution, Pir Tendian ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Aha Nasution, khususnya anak-anak Jenderal Aha Nasution, yaitu Yanti Nasution, dan Pir ini juga sangat dekat dengan adiknya Yanti, yaitu Ade Irma Nasution yang pada saat itu berusia 5 tahun. Pir ini kerap menemani Ade pada saat bermain di halaman rumah. Bahkan pada saat adiknya Pir Tendian Roswidiawati menikah di Jakarta, Ade Irma ini diajak oleh Pir ke acara pernikahan adiknya itu di bulan Juli tahun 1965, beberapa bulan sebelum malam menegangkan itu. Yanti Nasution yang merupakan anak pertama dari Jenderal Aha Nasution pun mengenang sosok Pir Tendian sebagai pribadi yang tegas dan disiplin. Tapi Pir Tendian ini selalu bersifat hangat dengan keluarganya Aha Nasution, Wak. Bahkan Pir Tendian ini kerap bertukar pikiran dengan istrinya Jenderal Aha Nasution, yaitu Joanna Nasution. Menjadi ajudan dari Aha Nasution pun ternyata juga tidak bisa membuat Pir Tendian selalu aman berada jauh dari konfrontasi senjata, Wak. Nah, sekarang barulah kita akan masuk ke malam menegangkan untuk Pir Tendian beserta keluarga Aha Nasution, ya, Wak. Check it out. Oke, jadi Wak, kisah Pir Tendian menjadi ajudan Jenderal Aha Nasution berakhir dengan sebuah kisah kepahlawanannya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Wak. Saat itu menjelang jam 4 pagi, Jenderal Nasution mendengar suara bunyi gaduh di depan pintu rumahnya. Joanna Nasution, istri dari Aha Nasution, pun langsung mengecek dan memeriksa sumber kegaduhan itu. Pada saat Ibu Joanna ini sedang membuka pintu kamarnya, dia langsung menutup pintu itu karena dia mengetahui bahwa kegaduhan itu berasal dari pasukan Cakrabirawa yang merangsek masuk ke dalam rumah mereka. Serangan yang terjadi di dini hari tanggal 1 Oktober 1965 ini pasti sudah sering kalian tonton pada masa kecil tuh, yang selalu diputar pada tanggal 31 September kalau nggak salah, yang menceritakan pengkhianatan PKI kepada bangsa, dimana di sini tidak akan aku jelaskan karena itu juga materi yang agak sensitif dan bukan itu juga yang sebenarnya ingin aku bahas. Kalau kalian mau tahu gimana lengkapnya peristiwa itu, karena di video ini aku cuma ingin menjelaskan bagaimana si Pir Tendian ini dengan kisah kepahlawanannya untuk menjaga jenderalnya, Wak, dan kisah kepahlawanan dia yang lain. Ya,
Oke, jadi lanjut. Pada saat Ibu Juwana langsung menutup pintu itu, salah satu pasukan Cakrawirawa tahu nih kalau ada orang di balik pintu tersebut, yaitu Aha Nasution, orang yang memang mereka cari. Nah, Ade Irma Nasution, anak terkecil mereka ini, pada saat itu berada di dalam kamar itu, Wak. Tidak lama setelah Ibu Juwana menutup pintu, pasukan Cakrawirawa itu menembaki tembakan banyak sekali tuh ke arah pintu itu. Karena terbangun dan ketakutan, Ade Irma ini pun langsung mendekati ke ibunya. Ibunya yang pada saat itu ingin menyelamatkan suaminya, langsung memberikan Ade Irma kepada tantenya Ade Irma nih. Nah, pada saat lagi digendong itu mungkin karena panik pintu kebuka, rentetan tembakan masih berjalan nih, kenalah itu Ade Irma. Pada saat rentetan tembakan itu, Ibu Juwana pun menyuruh Bapak Jenderal Nasution ini untuk kabur. Karena bapaknya lagi dicari, kabur. Akhirnya Jenderal Nasution pun berhasil kabur tuh dengan cara melompati tembok yang ada di sebelah kamarnya itu. Kabur nih ya Pak Aha Nasution kan. Sementara itu Yanti Nasution yang lagi ada di kamarnya, anak pertama dari Aha Nasution, kebangun juga lah kan karena suara rentetan tembakan itu. Tapi pada saat itu dia berpikir bukan suara tembakan, Wak. Ibu Yanti ini berpikir kalau itu adalah suara yang berasal dari alat penyejuk udara yang ada di kamar bapaknya, yang mungkin rusak apa meledak gitu. Akhirnya karena panik, Ibu Yanti ini langsung kabur lewat jendela kamarnya, terus lari nih Wak ke arah pavilion ajudan untuk membangunkan Pir Tendean. Pas dibangunin, Pir pun langsung bergerak cepat untuk memeriksa keadaan nih. Waktu dia keluar, disitulah Wak udah ada pasukan Cakrawirawa mengepung pintu pavilion ajudan itu. Nah, di saat bersamaan itu barulah Aha Nasution yang pada saat itu juga sempat tertembak kakinya, melarikan diri dari buruan Cakrawirawa yang hendak menculiknya. Pada saat Kapten Pir Tendean berhadapan langsung dengan Cakrawirawa, karena mungkin pada saat itu terburu-buru, pasukan Cakrawirawa itu nggak tahu pasti yang mana Jenderal Aha Nasution, Wah. Mereka tidak mengenali wajah Aha Nasution. Dan mereka mengira kalau Pir Tendean yang sedang ada di hadapan mereka itulah Aha Nasution. Ditambah lagi pada saat itu, tanpa bertele-tele karena mungkin Pir Tendean tahu kalau jenderalnya inilah yang akan mereka culik, Pir Tendean dengan beraninya langsung bilang, "Saya Aha Nasution." Gitu, Wak. Ya udah, akhirnya atas pengakuan dari Pir Tendean inilah yang membuat Pir Tendean langsung diangkut ke lubang buaya untuk dieksekusi, Wak. Tapi sebenarnya Wak, kalau kata sumber lain nih, Pir ini memang mengaku sebagai Jenderal Aha Nasution untuk melindungi bosnya. Tapi kalau kata Bapak Abi Besman, seorang editor buku biografi sang patriot Pir Tendean bilang kalau dari semua sumber yang diwawancara di malam menegangkan itu, tidak ada yang dengar jelas kalau Pir ini mengaku bahwa dialah Aha Nasution. Ibu Yanti Nasution yang pada saat itu membangunkan Pir Tendean pun tidak bisa mendengar jelas Wak, ya karena kan lagi direntetin tembakan kan. Kebetulan pula jarak mereka berjauhan, jadi dia nggak dengar jelas nih apakah betul memang Pir Tendean ini yang mengaku sebagai Aha Nasution. Tapi walaupun kayak gitu, keberaniannya aja yang sudah mau menemui pasukan Cakrawirawa yang lagi nembakin senjata itu aja udah luar biasa kali kan. Walaupun sebenarnya Pir Tendean ini punya kesempatan untuk mengaku bahwa saya bukan Aha Nasution, kalian salah tangkap. Bisa aja kan dia ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya dia nggak usah perlu dibawa ke lubang buaya dan dieksekusi, Wak. Tapi dikarenakan keberaniannya, kesetiaannya dengan bosnya, dia tetap diam dan akhirnya dia pun gugur dieksekusi pada malam itu. Tuh nih, berani kali. Dan biar kalian tahu, Wak, sebenarnya nih ya, sebelum malam mengerikan itu, di tanggal 30 Septembernya nih Wak ya, tepatnya jam 3 sore, 11 jam sebelum kejadian, Pir Tendean ini sempat mengajukan cuti untuk balik ke Semarang. Cuma dikarenakan acara dari Jenderal Aha Nasution yang pada saat itu belum selesai, inilah yang membuat Pir Tendean harus tetap standby sampai malam hari di hari itu, Wak. Karena pada saat itu Wak, biar kalian tahu, dia izin balik ke Semarang untuk menghadiri hari ulang tahun ibunya. Akhirnya dia juga sempat tuh kirim surat kepada keluarganya kalau, "Ibu, maaf saya tidak bisa balik di hari ulang tahun ibu karena saya harus standby nih jagain Pak Nasution. Nanti ya Bu, tanggal 1 Oktober saya baru pulang ke Semarang." Jadi memang kebiasaannya Pir Tendean ini juga Wak ya, setiap kali mamanya nih ulang tahun dia pasti bakal selalu balik ke Semarang. Cuma pada saat hari itulah dia nih nggak bisa balik, Wak. Nah, pada saat Ibu Pir Tendean ini sedang berulang tahun, di hari ulang tahunnya itu dia nunggu lah kan Wak, telepon dari anak laki-laki satu-satunya dia nih. Tapi kok ya juga nggak ada di telepon ya. Karena di malam naas yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itulah Pir Tendean tewas, Wak. Kalian pikirlah, di hari ulang tahunnya, terus anak kesayangannya, anak kebanggaannya meninggal
dibunuh padahal nggak ada salah sama sekali. Pasti shock kali kan. Nah itulah Wak yang dialami oleh ibunya Pirtendean. Menurut buku biografi Pirtendean lainnya yang berjudul Sang Patriot Pirtendean, menggambarkan bahwa ibundanya beliau menunggu Pir, Wak, karena memang anaknya ini sudah berjanji akan pulang ke rumah di tanggal 1 Oktober 1965. Karena di 3 hari kemudian jenazah Pir ditemukan di sebuah lubang sumur di lokasi Lubang Buaya, Jakarta Utara, Wak. Jenazah Pirtendean pun diangkat dari dalam sumur itu bersamaan dengan 6 jenderal-jenderal angkatan darat lainnya yang turut menjadi korban keganasan dari G30 SPKI ini. Dan di tanggal 5 Oktober 1965, pemerintah pun langsung mengirimkan pesawat untuk menjemput keluarga Pir yang berada di Semarang. Dan pada saat melihat peti jenazah anaknya ini, sang ibu pun langsung menangis dan meratap. Dan yang pasti semua keluarga Pir pun sangat sedih. Dan dikabarkan pada saat itu Ibu Tendean pun juga sempat memarahi kakaknya Pir yaitu Midzi yang mendukung Pir untuk masuk ke sekolah militer, Wak. Dan bapaknya juga pada saat itu sangat menyesal memasukkan Pir ini ke akademi militer. Dia menyesal kenapa mengizinkan Pir ini untuk masuk ke sekolah militer. Tapi pada saat itu bapak ini masih bisa kontrol gitu, Wak. Masih bisa tegar lah gitu, nggak kayak ibunya. Tapi penyesalan yang dirasakan oleh orang tuanya ini sudah terlambat. Dan bangsa Indonesia sampai saat ini pun masih mengenang anaknya ini sebagai pahlawan revolusi dengan kisah kepahlawanan yang sangat berani tanpa rasa takut membela bangsanya. Pirtendean pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama 6 jenderal lainnya. Dan atas jasa pengorbanan dan pengabdiannya pada negara, Pirtendean pun dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat secara anumerta menjadi kapten. Dan Pirtendean bersama 9 perwira TNI lainnya juga ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Aduh, ya Allah. Dan setelah kejadian malam berdarah itu, Ibu Pirtendean kerap mengunjungi makam anaknya, Wak. Dia memborong banyak bunga anggrek untuk menutupi seluruh makam anaknya itu. Karena kepergian anak kesayangannya ini, kesehatan Ibu Pirtendean kian hari kian menurun. Dirinya jatuh sakit, Wak. Dan pada tanggal 19 Agustus 1967, Ibu Pirtendean pun wafat. Pada saat itu dia juga sempat berpesan agar jenazahnya nanti diselimuti selimut Pirtendean. Sementara itu Rukmini, sang kekasihnya, cinta sejati Pirtendean, terpaksa mengubur rencana pernikahannya yang akan berlangsung 2 bulan lagi, yaitu di November tahun 1965. Dan ternyata tanggal 31 Juli 1965 itulah menjadi pertemuan terakhir Rukmini bersama sang kekasih Pirtendean, Wak. Aduh, sedih aku tuh. Dan saat perayaan kesaksian Pancasila pada tahun 1967, Rukmini datang ke makam kekasihnya untuk mengenang kekasihnya, dan tangisnya pun pecah saat itu. Lalu Bung Karno yang pada saat itu juga datang ke sana, langsung memeluk erat Rukmini untuk menenangkannya. Butuh 5 tahun bagi Rukmini untuk mengikhlaskan Pirtendean, dan akhirnya dia pun menikah dengan pria lain, Wak. Dan ada juga informasi tambahan yang disampaikan oleh Mashkuri di tahun 1983 di bukunya yang berjudul Pirtendean, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dikatakan bahwa kematian Pirtendean ini sebenarnya tidak seperti yang diberitakan dan difilmkan di masa Orde Baru itu, Wak. Hasil visum et repertumnya Kapten Pirtendean ini mengatakan Pirtendean mengalami luka tembak 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, dan 1 di pinggul kanan, Wak. Sementara luka akibat pukulan 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, dan 1 di pucuk kepala. Walaupun Kapten Pirtendean sekarang sudah tiada, tapi banyak orang yang tetap mengidolakannya dia, termasuk aku. Dan gak cuma golongan tua aja, Wak. Anak-anak muda pun juga turut banyak yang mengidolakan beliau. Bukan cuma karena wajah gantengnya aja, bukan. Tapi karena sifat patriotismenya ini yang patut ditiru sama anak-anak milenial zaman sekarang menurutku. Dan yang jelas dari kisah kepahlawanannya Pirtendean ini yang akan selalu dikenang oleh bangsa kita. Dan kita juga berharap semoga keluarga yang ditinggalkan pun bisa ikhlas untuk menghadapi semua ini, ya, Wak. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari perjalanan Kapten Pirtendean ini. Harapanku semoga ini bisa menambah sedikit wawasan sejarah kalian. Kurang lebihnya aku minta maaf kalau memang ada yang kurang, boleh tolong ditambahkan. Atau mungkin ada kisah-kisah lain dari kalian yang tidak aku sampaikan di sini. Atau mungkin ada kisah-kisah atau informasi lain seputar Pirtendean ini, boleh banget komen di bawah, Wak. Kalau ada salah informasi juga aku minta maaf, tolong diperbaiki di bawah. Dan juga sebenarnya materi yang aku sampaikan di sini aku ambil dari berbagai artikel dan sumber-sumber yang udah aku baca dan aku tonton, dengan harapan semoga bisa menambah wawasan sejarah kalian lah. Oke, Wak.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Alah. Hah, tuh. Sakit tenggorokan aku. Bye, Wak.